I love your voice. Come on, tell me. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other, and I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. What a mighty God you are. Just all my life you have been faithful. And I just want to take a moment and tell you right now, Jesus. All my life you have been so for every step and every moment you've been there. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of my mighty God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is... Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya karena kasih anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya itu melimpah bagi hidupan kita. Mari siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan namanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidupan kami. Sungguh kami bersyukur Engkau baik bagi hidupan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Dan Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari Engkau yang menguduskan setiap hati hidupan kami Tuhan. Agar kami boleh mempersembahkan kehidupan yang terbaik bagi Engkau. Berkenan-Mu untuk memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Segala puji, hormat dan syukur biarlah Engkau yang berdaulat atas ibadah kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur bahwa khususnya Kota Jepara kita melihat dari zona merah menjadi ke zona orange, itu karena kasih Tuhan buat Kota Jepara ini. Terus kita doakan supaya Jepara masuk ke zona kuning, bahkan ke zona hijau, supaya kita boleh kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah bersama-sama. Mari kita naikkan pujian kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke
Katakan bukti karya-Mu nyata di hidupku Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat dan amat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat dan amat dahsyat. Dia Allah yang dahsyat bagi kita, memberikan kemenangan. Siapa namanya? Mari sama-sama katakan sekali lagi, Yesus. Engkau baik bagi kehidupan kami, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa Engkau baik bagi kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di setiap langkah hidup kami. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita. Naikkan ucapan syukur dengan segenap hatimu. Karena Dia Allah yang baik. Dia yang Allah yang memelihara hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagiku. Engkau Yesus yang pegang hidupku.
terus rasakan kebaikan Tuhan di hidup kita. Ucapan syukur itu membawa kemenangan di hidup kita. Jangan kita merasa ragu akan kuasa Tuhan. Dia bekerja dengan caranya yang penuh ajaib. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil.
ingin menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Kami berdoa buat kebenaran firman-Mu yang akan sebentar kami boleh dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan akan memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, agar setiap perkataan daripada firman Tuhan itu menjadi berkat tersendiri bagi setiap kami. Menjadi berkat yang khusus bagi setiap kami, karena Engkau mengenal dan mengerti setiap hati daripada umat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu persis kebutuhan mereka, Engkau mengenal mereka, karena mereka adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pemimpin pujian bahwa kota Jepara sudah berubah warnanya. Dari yang tadinya berwarna merah karena tingginya penduduk kota ini yang terpapar COVID. Tapi puji Tuhan dalam waktu-waktu ini kita melihat bahwa kota Jepara sudah berubah warnanya menjadi warna orange. Ya, dan karena surat edaran dari Menteri Agama yang mengatakan bahwa merah dan orange itu masih tergolong tinggi, ya walaupun sudah orange tapi masih dikatakan cukup tinggi, maka diharapkan gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah yang lain itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah secara offline. Jadi saya mohon Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita harus bersabar ya, setidaknya untuk beberapa minggu ke depan, dan tentunya dalam kesabaran itu juga kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa terus menyadarkan penduduk-penduduk di kota ini khususnya dan di kota-kota lain supaya mereka sadar akan pentingnya menjaga diri mereka untuk taat terhadap prokes kesehatan ya, protokol kesehatan, sehingga mereka bisa setidaknya membantu memutus penyebaran COVID-19 ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli 2021. Dan pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul, Jangan Tertidur. Kalau bicara tentang judul ini, tentu siapapun di antara kita pernah tertidur, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membayangkan waktu kita masih di sekolah, tentu sebagian daripada kita harus mengakui bahwa kita pernah mengalami hal semacam ini, tertidur di kelas. Kenapa kita bisa tertidur di kelas? Karena ada begitu banyak sebab. Salah satunya adalah karena kita mungkin malam itu tidak bisa tidur dengan baik, atau karena beban pikiran, atau karena mungkin kita sedang mengerjakan tugas-tugas sekolah sampai larut malam sehingga kita harus tidur larut malam, dan kita bangun pagi-pagi, dan itu membuat kita menjadi orang yang kemudian bisa tertidur di kelas pada jam-jam tertentu. Tapi pada intinya kenapa orang bisa tertidur? Karena tubuhnya lemah. Tubuhnya sangat lelah sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hubungkan dengan kerohanian kita, maka kerohanian kita juga bisa tertidur, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita pikir kembali, renungkan kembali, kita coba diam sejenak untuk memikirkan kenapa ya rohani seseorang bisa tertidur. Karena memang ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan jawaban yang sama. Karena orang itu juga merasa lelah dalam kehidupannya, dalam perjalanan rohaninya di dunia ini. Apalagi dalam masa-masa pandemik seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Ya, kita nggak tahu ujungnya sampai di tahun berapa akan selesai. Dan mungkin dari banyak orang sudah mulai lelah. Kita mungkin melihat orang-orang di sana berdoa, di sana juga mungkin berseru-seru kepada Tuhan. Tapi sepertinya kok Tuhan nggak jawab ya. Sepertinya Tuhan berdiam diri. Sepertinya Tuhan
tidak melakukan apa-apa. Bahkan setiap hari mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan itu yang membuat lelah, saudara. Orang-orang berpikir, sudahlah, gini-gini aja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi ini, Tuhan ingin ingatkan kepada kita semua. Karena Tuhan menaruh concern, menaruh perhatian kepada Bapak Ibu Saudara. Yaitu supaya kita menjadi jemaat yang jangan tertidur. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Kepada umat Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sebuah firman-Nya ini kepada Nabi Yesaya, Tuhan menaruh perhatian secara khusus kepada mereka. Dan ini disuarakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada dua perkara yang dilarang Tuhan dari umatnya. Saya sengaja memberikan gambar sebuah simbol lalu lintas. Ya, kalau Bapak Ibu menemukan simbol ini dan di dalam simbol itu ada mungkin tanda-tanda tambahan di dalamnya, maka itu artinya ada sebuah larangan. Ada sebuah larangan yang diminta kita harus mentaatinya. Agar kita jangan kemudian didenda, ditilang, dihukum dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada umatnya lewat Nabi Yesaya, janganlah takut, janganlah bimbang. Nah, pertama ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat yang dilarang oleh Tuhan itu apa. Tuhan berkata kepada umatnya supaya jangan takut. Jangan takut. Ya, Tuhan berkata kepada umatnya, jangan takut. Lihat Bapak Ibu Saudara, banyak alasan orang bisa mengalami ketakutan. Saya pernah mengalami ketakutan, karena saya masih manusia biasa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak memungkiri bahwa sebagai manusia biasa, saya kemudian berkata, saya nggak pernah takut. Saya nggak bisa berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Saya harus mengakui bahwa saya pun bisa mengalami ketakutan. Ya. Dan waktu saya merenungkan, kenapa ya orang bisa takut? Apa sih alasannya orang bisa mengalami ketakutan? Direnungkan Bapak Ibu Saudara, maka ujung-ujungnya cuma satu jawaban. Sebagai contoh ya Bapak Ibu Saudara, waktu saya sudah lulus SMA, biasanya anak-anak SMA itu kalau sudah lulus kan memikirkan ya mau kemana, mau melanjutkan studi di mana. Pada tahun itu ketika saya sudah lulus SMA, saya mengalami sesuatu yang boleh dikatakan ketakutan. Karena apa saudara? Saya nggak ngerti mau kemana, mau studi di mana, mau daftar kuliah di mana. Tapi sebenarnya saudara, beberapa minggu sebelumnya saya itu sudah ikut retret di Kaliurang. Dan dalam retret itu memang ada altar call bagi semua anak-anak muda waktu itu dan saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Tapi lantaran orang tua waktu itu ingin supaya saya kuliah lebih dulu, itu yang membuat saya bingung mau kemana. Akhirnya saya mendaftar di Salatiga. Kemudian saya juga mendaftar di Atmajaya. Tapi karena saya udah nggak minat waktu masuk dalam acara tes di sana, ya sekedarnya saja saya ngisi tes. Akibatnya bisa Anda tahu, pasti nggak lulus, nggak diterima. Jadi kalau direnung-renungkan, apa sih alasannya orang bisa menjadi takut?
Itu karena ini saudara, karena tidak tahu. Ada orang yang takut dengan masa depannya karena dia tidak tahu masa depannya. Coba kalau dia tahu masa depannya, dia nggak akan takut. Ada orang yang takut dengan sesuatu, takut melangkah, karena dia nggak tahu sebenarnya bahwa ketika dia melangkah itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, termasuk dalam masa pandemik ini banyak orang yang sama sekali nggak berani keluar rumah, sama sekali menutup dirinya di rumah. Kenapa? Ada orang yang sedemikian takut karena nggak tahu bahwa sebenarnya kalau dia berani atau melangkah keluar dengan prokes yang memang dilakukan dengan begitu ketat, asal memang dia hanya cuma sebentar keluar lalu kembali ke rumah hanya untuk belanja atau hanya untuk apa, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, nah orang bisa demikian takut karena dia nggak tahu. Anda coba ingat kembali ketika Adam dan Hawa berdosa. Mereka bisa mengalami ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi saat mereka tahu bahwa diri mereka telanjang. Tadinya ketika mereka belum berdosa, kemuliaan Tuhan menutupi seluruh tubuh mereka. Sehingga mereka tidak merasa malu, tidak merasa khawatir, nggak merasa apa. Ketika diri mereka telanjang pun kemuliaan Tuhan menutupi tubuh mereka. Tapi begitu mereka berdosa, mereka jatuh dalam dosa, maka kita tahu kemuliaan Tuhan itu mulai merosot. Dan itu yang membuat mereka tahu kalau mereka telanjang. Jadi mereka itu ketika berdosa, mereka takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi, khususnya reaksi Tuhan saat mereka tahu bahwa diri mereka telanjang. Makanya mereka bersembunyi ketika Tuhan mencari mereka. Tuhan mencari mereka, Adam, Adam di mana engkau? Adam bersembunyi. Adam berkata, ketika aku mendengar langkah kakimu Tuhan, aku takut. Aku enggak berani. Aku takut dengan reaksimu seperti apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, takut itu karena tidak tahu. Yang kedua saudara, yang dilarang oleh Tuhan itu bukan cuma takut, tetapi bimbang. Tuhan berkata jangan bimbang. Coba saudara renungkan. Kalau penyebabnya takut itu hanya cuma satu alasan karena tidak tahu, kalau tahu pasti nggak akan takut. Karena tidak tahu, maka orang bisa menjadi takut. Tapi sekarang ketika Tuhan larang jangan bimbang, apa sih sebabnya orang bisa bimbang? Siapapun kita pernah mengalami kebimbangan. Anda sebagai wanita tentu sebelum COVID ini ya, Anda ke pasar. Anda memilih-milih mau beli jagung misalkan. Tentu yang Anda pilih itu jagung yang paling bagus. Tapi sebelumnya Anda akan memilih beberapa jagung yang mungkin sudah diplastiki, sudah diikat dalam satu bendel gitu ya. Anda akan pilih mana ya? Ambil ini apa ini? Anda mungkin tidak yakin, ambil yang lain, yang ketiga, dipilih lagi. Lama-lama Anda jadi orang yang bimbang sendiri. Kebimbangan itu bisa terjadi karena memandang sekitarnya. Kebimbangan itu bisa terjadi karena memandang sekitarnya. Semakin banyak Anda memandang sekitarmu, semakin banyak Anda akan bimbang. Coba saja kalau Anda memilih sebuah barang di supermarket, semakin banyak pilihan yang Anda pandang, semakin bimbang. Mana yang akan Anda pilih? Mana yang akan Anda beli? Satu kali Petrus melihat bersama dengan murid-muridnya Yesus berjalan di atas air. Hanya Petrus sendiri yang berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, mari datang. Petrus tanpa pikir panjang, dia melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan dia mulai belajar melangkah di atas air. Tahukah saudara Alkitab berkata apa?
ketika dirasanya tiupan angin, ketika beberapa langkah Petrus melangkah mau mendekati Yesus yang berjalan di atas air, dan ketika Petrus merasa tiupan angin itu, Alkitab berkata, ia kemudian takut. Lalu dia mulai tenggelam. Dalam bahasa yang lain dikatakan ketika Petrus melihat angin kencang, ketika Petrus melihat ombak besar yang ditiup angin kencang, melihat ombak besar yang ditiup angin kencang, itu artinya Petrus memandang sekitarnya. Ada ombak yang ditiup oleh angin kencang dan membuat dia bimbang. Dan dia mulai tenggelam. Dia berkata, Yesus tolong aku. Lalu Yesus mengangkat tangan Petrus untuk menyelamatkan dia. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang sekitar kita, kita bisa jadi orang yang bimbang. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak takut dan tidak bimbang. Agar kita bisa mengalami kemenangan setiap hari. Jangan sampai situasi ini membuat saudara kerohanianmu itu tertidur. Sehingga engkau menjadi orang yang takut dan bimbang. Engkau harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Pandanglah mata saudara hanya kepada Tuhan, jangan pandang yang lain. Kalau engkau masih memandang yang lain, engkau bisa bimbang. Kalau engkau tidak tahu tentang Tuhan, engkau bisa takut. Karena itu Tuhan ingin jangan takut, jangan bimbang. Artinya Tuhan mau berkata, engkau harus tahu tentang aku, engkau harus pandang aku, supaya kita mengalami kemenangan setiap hari. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah supaya kita berkemenangan, tidak ada yang lain saudara. Menutup bulan Juli ini, sepanjang minggu kita belajar tentang tidak melalaikan pesan Tuhan. Ditutup dengan minggu ini supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus arahkan pandangan mata kita ini hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, arti berkemenangan itu apa sebenarnya? Arti berkemenangan di sini itu bisa diartikan dengan kata ini saudara, dapat melewati. Ya, dapat melewati. Dapat menjalani tiap-tiap hari dengan tanpa takut dan bimbang. Jadi mulai hari ini, hari Minggu, Anda dengar firman Tuhan. Tuhan ingin besok, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, coba belajar, Anda melewati hari demi hari itu dengan tanpa takut dan tanpa bimbang. Jangan hari Senin bisa, hari Selasa mulai takut lagi, mulai bimbang lagi. Sadar lagi, hari Rabu, mulai belajar bisa berkemenangan. Kemisnya mulai takut lagi, mulai bimbang lagi. Tapi cobalah setiap hari kita belajar. Mungkin Anda berkata, apa bisa? Apa bisa? Saudara, semua ini tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita mau mengubah mindset kita mau mengubah pola pikir kita, maka saya yakin bisa. Masalahnya mindset atau pola pikir kita ini sudah terlanjur dikacaukan oleh berita-berita, oleh hal-hal lainnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering membaca berita-berita lewat handphone tentang COVID ini yang seperti ini, setiap hari ada yang mati, kemudian variannya bertambah, berubah dan sebagainya. Kalau tiap hari itu konsumsi kita, ya sudah, mindset kita, pola pikir kita akan selalu memikirkan tentang ketakutan. Kita nggak bisa tenang dalam hidup ini. Tapi coba kalau saudara lebih banyak membaca firman.
berita-berita yang baik, Anda akan tidak terpengaruh. Memang faktanya di luar seperti itu, tapi Anda mencoba untuk menjaga pola pikir saudara, mindset kita. Jangan sampai dikacaukan. Beberapa orang yang sudah sembuh dari COVID, kebanyakan mereka selalu berkata agar mereka minta kepada orang-orang di luar sana, karena mereka sudah mengalaminya, mereka sudah melakukannya lebih dulu. Mereka ingin supaya orang di luar sana ketika mereka terpapar COVID, yang diminta oleh mereka adalah pikiran mereka harus dijaga dengan baik. Jangan stres, jangan mengalami depresi, jangan mengalami ketakutan, itu yang penting. Kalau itu tidak dijaga dengan baik, Anda stres, Anda depresi, Anda takut, imunmu langsung drop. Itu sudah banyak orang bilang. Kalau saudara dapat kiriman-kiriman dari kesaksian-kesaksian orang yang kena COVID, mesti ada bagian itu yang disampaikan. Jangan sampai takut, jangan sampai stres. Buat dirimu happy, senang, bahagia. Makanya diminta untuk tertawa, diminta untuk rileks. Karena ini mindset, pola pikir kita harus kita benar-benar jaga. Jangan diizinkan untuk dikacaukan oleh berita-berita yang enggak-enggak itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengubah mindset. Bagaimana mengubah pola pikir kita yang terlanjur banyak dikacaukan oleh hal-hal yang negatif. Satu saja saudara, untuk bisa mengubah mindset kita adalah kembalilah kepada firman Tuhan. Firman yang mana? Dalam Yesaya 41 tadi, ini saya ulangi lagi buat saudara. Anda harus kembali kepada firman ini. Firman ini berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Coba ubah mindset kita, pola pikir kita, dengan cara kembali kepada firman. Dan firman ini yang akan kita pakai untuk mengubah mindset kita, pola pikir kita. Tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, bahwa kita nggak boleh takut, kita nggak boleh bimbang. Nggak boleh takut, nggak boleh bimbang. Setiap hari katakan, aku nggak boleh takut, aku tidak boleh bimbang. Kalau ada pertanyaan dalam dirimu, apa sih alasanmu kamu kok berkata kamu enggak takut dan tidak bimbang? Mungkin ada pertanyaan dalam diri saudara. Ada suara yang mencoba untuk membuat saudara bertanya. Iya ya, apa ya? Anda harus tahu jawabannya apa. Anda harus ingat jawabannya apa. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Kita punya pribadi, yaitu Allah, Tuhan itu sendiri. Karena itu apa yang kita dapat dari ayat itu, saudara? Ada dua hal yang kita dapat dari ayat itu. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yang pertama yang kita dapat dari firman Tuhan tadi adalah penyertaan Tuhan. Coba renungkan ayat tadi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Artinya Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan mau kita tahu, jangan tidak tahu. Kalau saudara tidak tahu, Anda akan terus takut. Tapi kalau Anda tahu, Anda akan berkata, aku enggak boleh takut. Aku harus hilangkan ketakutanku. Karena aku punya Tuhan yang menyertai aku. Menyertai di sini itu bisa juga dikatakan menemani, mendampingi. Coba saudara ingat waktu saudara masih kecil. Atau coba Anda lihat anakmu yang masih kecil. Anak kita yang masih kecil itu atau diri kita waktu kita masih kecil itu.
Seringkali ketika kita didampingi sama orang tua kita bisa nggak takut, saudara. Ketika kita di sekolah dulu, mungkin waktu masih TK, banyak anak yang waktu TK-nya itu nangis. Takut, karena mungkin nggak pernah dengan suasana sekolah. Tapi ketika orang tuanya ada di kelas bersama dengan anak itu bisa nggak takut. Kenapa? Karena merasa ada orang tuanya yang menyertai, yang mendampingi, yang menemani. Demikian pula ketika anak itu ada di dokter atau di rumah sakit. Coba kalau orang tuanya pulang, hanya cuma anak itu sendiri dengan suster, dengan dokter. Pasti anak itu akan mengalami ketakutan. Tapi coba kalau orang tuanya ada. Digendonglah anak itu, didampingi, ditemani, disertai. Ya, mungkin dokter sedang memeriksa anak itu. Mungkin dia sempat nangis, tapi dia setidaknya ada rasa tenang, nyaman. Karena dekat dengan orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata, aku menyertai sebab aku menyertaimu. Tuhan mau katakan, taulah, mengertilah, aku ada untuk menemani engkau, mendampingi engkau. Maka pertanyaannya adalah begini saudara, berlaku kapan ya kira-kira penyertaan Tuhan itu? Mulai berlakunya itu kapan? Atau sampai kapan berlakunya? Coba saudara ingat Matius 28 ayat 20. Di sana dikatakan dan ketahuilah, kembali kata tahu di sana ada. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, coba saudara, Tuhan nggak pernah tinggalkan kata tahu di sana. Ketahuilah, supaya kita jangan takut. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita nggak tahu akhir zaman itu di mana, kapan. Tapi yang pasti kita sedang ada di masa-masa akhir zaman ini. Dan itu artinya, kalau Tuhan berkata sampai akhir zaman, berarti kita ini masih ada dalam penyertaan Tuhan. Karena kita belum melihat akhir zaman itu tiba. Jadi pastikan Anda tahu. Kata senantiasa itu artinya sepanjang masa, sepanjang hari-hari. Coba saudara renungkan, kalau Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa, itu artinya sepanjang masa, sepanjang hari-hari. Jadi kalau selama masih ada hari buat kita, artinya selama kita masih hidup, maka selama itu pula Tuhan itu masih bersama dengan kita, menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tahu akan hal ini. Sepanjang masa, sepanjang hari-hari Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah undur daripada kita. Kecuali satu sebabnya Tuhan bisa undur. Tuhan bisa undur. Tidak lagi menemani kita, tidak lagi menyertai kita, tidak lagi mendampingi kita. Bisa terjadi kalau ada yang namanya kejahatan. Kalau di dalam diri kita ada kejahatan, Tuhan undur dari kita. 1 Samuel pasal 18 ayat 9 sampai 12. Ini sudah kita ungkit minggu lalu. Ketika Saul dengki kepada Daud. Sejak hari itu Saul benar-benar ingin melakukan yang jahat terhadap Daud. Alkitab berkata, Tuhan undur dari Saul, tetapi Tuhan menyertai Daud. Tadinya Tuhan menyertai Saul, tapi karena Saul melakukan kejahatan, Tuhan undur daripada Saul. Dia beralih menyertai Daud. Tuhan bisa undur dalam hidup saudara ketika Tuhan melihat Anda melakukan kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kejahatan harusnya jangan lagi kita lakukan. Karena minggu kemarin kita sudah tahu kejahatan itu dilakukan oleh mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi sesamanya. Dan kejahatan itu dilakukan karena mengasihi diri sendiri.
Dan itu bukan kasih yang benar. Minggu lalu kita sudah belajar. Jadi kalau kita masih mengasihi diri sendiri, tidak belajar berbagi dengan orang lain. Tadi siang waktu saya perjalanan ke sini, atau bukan tadi siang tapi hari Sabtu siang, kemarin berarti ya saudara, saya mendengarkan sebuah radio di mobil saya. Indonesia termasuk negara yang penduduknya itu paling murah hati, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Indonesia termasuk negara yang penduduknya itu enggak pelit sebenarnya. Dan itu dibuktikan dengan beberapa berita-berita yang ada di Instagram maupun TikTok atau yang lain ya. Ada orang-orang yang membagi kekayaannya kepada orang lain, berbagi untuk supaya orang lain bisa setidaknya juga merasa tenang, merasa hidupnya itu aman. Satu kali saya melihat sebuah tayangan, saudara, ada orang yang niatnya tuh beli rokok di sebuah supermarket, minimarket. Tapi orang itu melihat di depan minimarket itu ada seorang pengemis, ibu dengan anaknya yang masih kecil, yang mungkin masih balita. Anda tahu yang dilakukan oleh orang ini yang niatnya itu beli rokok waktu itu. Dia bisa ambil beberapa barang, termasuk rokok yang akan dia beli. Dia ambil semuanya itu secukupnya mungkin ya, lalu dia bisa berikan kepada orang yang miskin yang di depan supermarket itu. Itu salah satu contoh dari sekian banyak contoh mungkin orang-orang yang tidak terekspos di media sosial, tapi saya percaya kalau Indonesia dikatakan negara yang penduduknya murah hati, suka menolong, suka memberi, itu benar adanya. Dan memang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu yang seperti itu, saudara. Memang ada juga orang yang pelit-pelit, ada juga orang yang egois-egois, ada orang yang memang hanya demi keuntungan dirinya sendiri. Tapi marilah kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita bisa, Bapak Ibu Saudara, tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia baca Alkitab kita bisa, tidak setia. Ibadah mungkin kita juga tidak setia kepada Tuhan. Tapi saya minta, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat kepada Tuhan. Anda bisa tidak setia kepada Tuhan, tapi jangan berbuat jahat kepada Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tetap setia, meskipun kita tidak setia. Karena itu jadilah orang yang setia dalam hal yang kecil. Apa sih dalam hal yang kecil kita harus setia? Taulah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau saudara bisa tahu saja Tuhan itu menyertai Anda, lakukan itu dengan setia. Setiap hari Anda harus tahu, Tuhan menyertai aku. Tuhan menemani aku. Tuhan mendampingi aku. Lakukan itu dengan setia. Itu demi kebaikan Anda. Anda tidak akan mengalami rasa takut. Kalau Anda tahu Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Waktu saya merenungkan, Tuhan mau berkata ini loh, aku kasih identitasku. Identitas Tuhan. Tuhan mau menegaskan siapa dirinya. Dirinya adalah pribadi yang tepat, yang terbaik untuk selamanya. Tuhan berkata, aku meneguhkan. Dalam bahasa yang lain dikatakan menguatkan, menolong, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Memegang itu dalam bahasa yang lain dikatakan menopang. Jadi ketika bicara soal identitas Tuhan, Tuhan itu mau Bapak Ibu Saudara supaya kita kenal akan Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang terbaik. Tuhan yang terbaik. Kita enggak boleh ragu. Ya, kita tidak boleh ragu. Dengan apa? Dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkomitmen untuk menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita, maka Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan aktif terhadap kita.
Sama seperti hanya kalau presiden didampingi oleh para pas-pampres. Ada orang yang mendekati presiden, pas-pampres itu akan bertindak dengan aktif untuk menjaga presiden kita. Ada sedikit saja gangguan, pas-pampres itu tidak akan tinggal diam. Karena dari awal para pas-pampres itu menyertai presiden kita. Demikian pula hanya dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah berkata kepada kita di awal tadi, aku menyertai engkau. Kita enggak boleh ragu tentang Tuhan. Sebab Dia tidak tinggal diam. Dia aktif terhadap kita. Aktif. Karena itu jangan menuntut. Jangan berkeluh kesah. Karena Ia tahu saat yang tepat untuk bertindak terhadap kita. Presiden tidak akan pernah berkeluh kesah. Aduh, banyak masyarakat. Aduh, aku takut. Aduh, aku khawatir. Enggak, saudara. Dia tenang aja jalan. Dia menyapa kiri kanan masyarakatnya. Pas-pampres yang selalu siaga. Penjaga-penjaganya yang selalu waspada. Penjaga-penjaganya yang selalu tepat waktu untuk bertindak mengamankan presiden kita. Bagian kita jangan melihat hal-hal yang lain, yang alternatif. Kalau saudara belum sembuh, jangan lari kepada pengobatan alternatif. Jangan cari pribadi-pribadi yang lain di luar Tuhan. Anda kenal dengan seseorang, lalu Anda percaya orang itu bisa menyembuhkan Anda, bisa menolong Anda. Jangan. Kalau itu yang engkau lakukan, engkau akan bimbang. Karena itu saudara, kita baca Mazmur 37 ayat yang kelima ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Serahkan, percaya, Ia akan bertindak. Yesaya 64 ayat 4 berkata, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Enggak ada. Ada begitu banyak ilah-ilah di dalam dunia ini, tapi enggak pernah ada telinga yang mendengar. Enggak pernah ada mata yang melihat ilah-ilah itu bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Kecuali hanya Jehovah. Hanya Tuhan yang berbuat demikian. Itu kata Nabi Yesaya. Jadi jangan percaya saudara kepada ilah-ilah lain dalam dunia ini. Anda harus percaya hanya kepada satu, Tuhan saja. Jangan arahkan pandanganmu kepada yang lain, tapi arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Maka engkau enggak akan bimbang. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berkata, Tuhan, aku tahu bahwa bagi engkau tidak ada yang mustahil. Aku akan menang bersamamu Tuhan. Aku akan berjalan bersama engkau. Engkau adalah Tuhan yang menyertai hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman karena kau menjaga. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak
Pejamkan mata kita semua di hadapan Tuhan. Masihkah ada rasa takut dalam diri kita? Masihkah ada rasa bimbang dalam diri kita? Tuhan berkata, jangan takut dan jangan bimbang. Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sepanjang masa, sepanjang hari-hari kita di bumi ini. Anda harus tahu akan hal itu. Karena itu setiap kali ada rasa takut yang muncul dalam dirimu, kalahkan itu dengan mindset yang baru, dengan pola pikir yang benar. Tuhan menyertai aku. Tuhan bersama dengan aku. Tuhan mendampingi aku. Tuhan menemani aku dalam hari-hariku. Engkau harus bisa berkata demikian. Sampai ketakutan itu lenyap dalam dirimu. Dan kau bisa berkata, Tuhan terima kasih. Hari-hariku penuh dengan kemenangan. Kalau ada yang di antara saudara masih bimbang, engkau harus kenal siapa Tuhanmu. Identitas Tuhan sudah jelas. Dia Allahmu, Dia Tuhanmu yang meneguhkan engkau, yang menolong engkau, yang memegang engkau dengan tangan kanannya. Dia bertindak aktif terhadapmu. Dia tidak pernah diam terhadap engkau. Janganlah berbuat yang jahat. Hanya itu yang Tuhan minta. Jangan berbuat yang jahat, tapi selalu berbuatlah apa yang benar. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tidak ada telinga, tidak ada mata yang bisa mendengar dan yang melihat. Ada ilah lain yang bertindak bagi orang yang berseru-seru kepadanya, kecuali Tuhan kita. Kita selalu mendengar Dia bertindak. Kita melihat pertolongannya selalu ada. Karena itu percayalah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Amin, amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya dan berserah kepada Dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nanti Bapak Narto akan berdoa buat firman Tuhan. Kami percaya Bapa, semua karena anugerah Tuhan yang melimpah atas kami. Dan Engkau yang mengenal kami lebih daripada pikiran kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus menjaga dan membela hidup kami. Sebab kami adalah biji mata-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, pagi ini, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab firman-Mu itu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Firman-Mu itu yang akan terus menjaga
atas hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini, setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu akan semakin kuat dan semakin berakar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu, buat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya semua berkenan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau terus memakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Frankie Tuhan, semakin hari semakin luar biasa, hikmat Tuhan terus dinyatakan dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dibutuhkan jemaat-Mu di hari-hari ini Tuhan, di akhir zaman ini, benar-benar itu membawa kami semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan 3 informasi pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 1 Agustus ibadah di minggu pertama di bulan Agustus masih diadakan secara online. Namun tetap disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan anggur dan hosti, itu dapat diambil di gereja, sekretariat gereja, mulai hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan hari Sabtunya bisa diambil jam 9 sampai jam 1 siang. Nah, waktu Bapak Ibu Saudara mengambil hosti dan anggur, diharapkan Bapak Ibu bisa tetap memberikan persepuluhannya atau persembahannya dengan memasukkan ke kotak persepuluhan yang ada di sekretariat. Jadi jangan lupa kewajiban itu tetap dijalankan Bapak Ibu Saudara. Ya, persepuluhan dan memberikan persembahan itu tetap dijalankan. Supaya kita juga menjadi orang yang diberkati ketika kita memberi. Karena Tuhan bilang orang yang memberi tidak akan kekurangan. Ya, orang yang memberi akan diberi. Orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan senang. Karena itu, saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan dengan terpaksa mengembalikan perpuluhan atau memberi persembahan, tetapi lakukan itu dengan sukacita. Karena cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Bisa juga ditransfer lewat rekening BCA cabang Jepara dengan nomor rekening yang ada di layar. Bapak Ibu bisa catat, dan itu adalah pemilik rekening kita adalah penatua gereja kita, Pak Markus dan Pak Eko. Ya, Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Anda tidak akan salah mentransfer uang Anda karena itu adalah langsung masuk kepada bendahara gereja kita. Oke, tidak ada pengumuman yang lain. Minggu depan kita akan kembali ibadah secara online dan siapkan hati Bapak Ibu Saudara dan praktekkan firman Tuhan dalam hari-hari ini supaya kita bisa menjadi orang yang berkemenangan. Mari kita akan nyanyikan lagu sebelum kita menerima berkat Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah
kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah yang kami sudah lakukan bersama-sama di tempat kami masing-masing. Sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, bersama-sama kami mau berdoa bagi kota kami Jepara dan kota-kota lain di Indonesia. Berkatilah Tuhan dan berkatilah. Pakailah semua pemimpin-pemimpin yang ada di kota kami masing-masing. Biar Engkau menurunkan kepada mereka hikmat marifat, agar mereka dapat melakukan dengan bijaksana, bisa memberikan kebijaksanaan mereka lewat peraturan-peraturan yang diberikan, agar masyarakat kita, masyarakat yang ada di Jepara ini dan di kota-kota lain, mereka dapat menerima semuanya dengan hati yang baik. Karena itu berkati juga pemimpin yang paling tinggi di negara ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan semua jajaran menteri yang ada. Engkau pun kiranya memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Berkati juga institusi TNI dan Polri, agar mereka tetap bersinergi dan bersatu padu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, anak-anak mereka yang sekolah secara online, kiranya Engkau juga memberkati semuanya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera-Nya. Terima berkat-Nya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.